pemerintah itu berpihak kepada orang kecil, bukan kepada oligarki gitu. Mengungkapkan kasus korupsi atau dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung di Kementerian Perdagangan juga tidak membuat harga minyak goreng turun. Hanya supporting system aja, tetapi core-nya ya itu hanya peripheral, core-nya itu belum diatasi oleh pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan semua dimanapun berada. Kembali ya, siang ini kita dalam segmen Jangan Salah Arah membahas peristiwa yang terjadi baik di dalam negeri maupun di internasional secara jernih, kita melihatnya agar kita tidak salah arah. Sebelum memulai, seperti biasa saya menyapa rekan saya, Bro Eko. Selamat sore Bro Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Mos. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, baik Bro Eko. Bro Eko sehat ya? Alhamdulillah. Itu di mana tuh lokasi, Bang? Di taman ini. Oke, langsung saja kita menyapa narasumber kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum Bang Nur, selamat sore. Mic-nya, Pak. Mic-nya masih mute. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa, Eko, semoga sehat semua. Ini kita di dalam ruangan, Mustafa di outdoor ini kok. Gimana kok? Iya. Ada ketimpangan gini kok kita kok. Udah dekat warung dia, Pak. Jangan udah buka dia kok. Belum. Lagi di jalan mau ke dental, buru-buru. 3 jam lagi, sabar. Iya, iya. Oke, Bro Eko, ada isu apa yang kita bahas pada sore hari ini? Ya, baik, Bang Mos. Untuk topik awal kita akan membicarakan tentang Pak Jokowi yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Nah, ini lumayan banyak komentar ya, kritikan dari para netizen ya, dari pengamat-pengamat ekonomi juga nih. Nah, ini gimana Bang Matnur nih menyimak dari statement ini? Secara resmi pemerintah sudah menyatakan melarang ekspor bahan baku minyak goreng CPO ya, terhitung tanggal 28 kalau nggak salah. Gimana Bang? Biasanya ada videonya. Videonya, oh ya silakan. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira pidato Pak Jokowi tadi ya, itu sangat gagah ya. Solusinya dari minyak goreng adalah dengan cara melarang bahan baku minyak goreng dijual ke luar negeri. Ya. Apakah itu akar penyebab mahalnya minyak goreng di Indonesia? Kan ternyata kan bukan itu. Jadi saya kira pelarangan ekspor CPO ini tidak tepat ya.
Tidak tepat satu alasannya karena dia tidak mengatasi harga minyak goreng yang terus naik. Yang kedua, tidak tepat malah kebijakan pelarangan ekspor CPO itu menyengsarakan manusia sedunia. Ya, karena apa? Karena tiba-tiba harga minyak goreng itu semakin naik. Yang ketiga, kebijakan melarang ekspor CPO itu menguntungkan Malaysia. Ya, karena kini salah satu-satunya sumber CPO dunia itu adalah Malaysia. Ya, padahal Malaysia itu kejar-kejaran ya sama Indonesia. Kita nomor 1, dia nomor 2, dia kejar-kejaran. Nah, begitu Indonesia melarang, yang diuntungkan adalah Malaysia. Jadi saya ingin tegaskan bahwa kebijakan pelarangan CPO itu salah arah, tidak tepat. Bukannya minyak goreng harganya akan turun, malah ya Indonesia akan dikecam dunia karena memainkan harga CPO. Yang kedua adalah ini menguntungkan negara Malaysia, bukan kita sendiri. Saya kira saya berhenti di situ dulu, Kang. Oke, baik. Ini Bang, kan mungkin persepsinya bahwa untuk agar stoknya melimpah di negara kita kemudian harganya bisa jadi turun. Apa itu logika yang benar? Gitu Bang. Jadi kalau sebelum ada pelarangan ya, ini sebetulnya bahan baku CPO untuk minyak goreng itu sudah cukup tersedia. Persoalannya adalah ini ada permainan oligarki. Ya. Saya ingin tegaskan bahwa permainan oligarki ini menunjukkan ada dunia mafia di sini. Ya, banyak orang membantah mafia ini tidak ada ya. Tapi kok saya melihat karena oligarki ini adalah di ruang gelap, ya, maka cara permainan mereka sama seperti cara permainan mafia, ruang gelap. Gitu. Nah, operasionalisasi dari oligarki itu menempuh cara-cara mafia, ya, seperti halnya menyuap, ya, main belakang, dan itu yang seperti yang dilakukan oleh ya kasus yang menjadi tersangka ini, ya. Jadi tersangka minyak goreng yang disampaikan Kejaksaan Agung ini kan main gelap, main belakang, gitu loh, memutuskan ekspor tapi dengan cara belakang, ya. Nah, saya kira ini yang menjadi ketidaksetujuan kita terkait solusi dari minyak goreng ini, ya. Mengungkapkan kasus hukum dan juga pelarangan ekspor, keduanya itu belum menyentuh, bro, belum menyentuh akar permasalahan dari naiknya harga-harga minyak goreng. Jadi satu sisi identifikasi masalahnya pemerintah ini bermasalah. Dia nggak mengidentifikasi masalahnya dengan jelas sehingga dia mengerjakan hal-hal yang bukan masalah sebetulnya gitu atau cabang-cabang masalah. Nah, kalau dalam public policy mengidentifikasi problem itu core-nya dari public policy. Apa akar masalahnya? Ya, akar masalahnya adalah harga-harga ini naik. Harga naik ini disebabkan oleh supply chain-nya yang kompleks, rigid, dan banyak dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Nah, ini yang diurai harusnya. Ya. Ini belum menyentuh menurut saya ke aspek substansial. Nah ini Bang, kan tahun 2001 itu Indonesia surplus ya, itu dari CPO yang lagi harga lagi naik ya, harga dunia dan batu bara gitu ya. Artinya kan dengan stok ekspor ini tentunya peluang surplus itu jadi tidak ada begitu Bang. Nah sekarang artinya kondisi surplus ini dinikmati tentunya oleh para produsen ya, para produsen CPO. Ini kalau saya lihat dari data box itu ada 10 perusahaan ya, yang menikmati kenaikan harga tinggi. Kalau boleh saya sebut, ini saya lihat dari data box data kita ya, kata data ya, PTPN, Golden Agri Resource, Indofood Agri Resource, Asa Lestari, First Resources, Saim Darby, KPN
Plantation, Inkasi Raya, Wilmar International, sama Bumi Tama Agri. Nah ini bagaimana dengan kalau seandainya pelarangan ekspor ini jadi diterapkan? Gimana menurut Bang Mat? Jadi kalau pelarangan ekspor ini tanggal 28 ya, itu betul-betul terjadi ya, kita akan menyaksikan harga CPO dunia ini akan naik. Ya, sekarang aja sudah naik tinggi sebenarnya, dan banyak ahli memprediksi sebetulnya dia akan melandai di April ini. Ya, tapi dengan pelarangan ekspor ini ya, dia akan naik terus. Kalau dia naik terus ya, maka nanti yang jelas harga minyak goreng di dunia akan naik karena bahan baku minyak goreng dunia kan CPO. Tapi juga harga minyak goreng dalam negeri kan akan ngikutin juga kalau dia mengacu pada harga internasional kan. Pedagang minyak goreng kan mana mau dia kan kalau bisa dapat untung banyak, mana mau dia disamakan, dia maunya disamakan dengan harga internasional loh untuk CPO-nya. Ya kan? Nah, itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua dari pelarangan ekspor ini adalah sebenarnya kita tadi yang saya sampaikan, bisa jadi ini ada hidden agenda ya yang akan dijalankan oleh pemerintah. Bisa jadi CPO yang kemudian berlebih itu akan diproduksi jadi biodiesel atau biofuel ya. Nah, biodiesel ini tanda kutip ya bisa jadi untuk membantu harga-harga BBM ya, impor BBM yang harganya sudah tidak terjangkau lagi oleh publik Indonesia. Nah, tetapi di sini pemerintah tidak menyebutkan hidden agenda itu. Nah, kalau tujuannya adalah untuk mengkonversi CPO ini menjadi biodiesel yang lebih banyak, bahkan kalau bisa menjadi biogasolin, biobensin yang lebih banyak, ya saya kira ini kebijakan yang bagus. Tetapi kenapa kebijakan yang bagus ini tidak dibuka ke publik gitu loh? Malah mengalihkan CPO ini menjadi minyak goreng. Oh, suplainya sudah cukup sebenarnya untuk minyak goreng ini. Ya kan? Nah, ini yang kemudian pemerintah dalam berkomunikasi publiknya itu harus transparan, harus apa adanya, dan dia harus berani menunjukkan bahwa pemerintah itu berpihak kepada orang kecil, bukan kepada oligarki gitu. Ya, jadi artinya dengan melarang ekspor CPO ini yang diuntungkan tetap para oligarki karena akan terus menikmati kenaikan harga CPO dunia yang makin tinggi, begitu ya Bang? Betul sekali, dan di beberapa rilis ya tulisan yang lalu kita katakan bahwa melarang ekspor itu adalah permintaannya oligarki ketika nanti kemudian pemerintah nggak lama membuka lagi pelarangan ekspor gitu loh. Itu jelas bahwa itu permainan dari oligarki. Tujuannya apa? Tujuannya agar harga dunia, harga internasionalnya naik. Dengan begitu kita udah beritahu ada 10 perusahaan yang sangat diuntungkan kalau harga CPO ini naik, dan 10 perusahaan ini adalah produsen ekspor ya, diantaranya ada Wilmar ya, kemudian ada banyak perusahaan lainnya ya yang teman-teman bisa lihat itu di tulisan kita. Oke, Bang Mus, gimana Bang Mus? Berarti sebetulnya supply di tingkat internasional itu banyak ya berarti CPO ini Bang ya, sehingga ketika supply-nya banyak dan demand-nya tetap, berarti kan harga turun ya, seperti itu. Sehingga ketika menahan CPO dari Indonesia untuk tidak diekspor, tadi ya membuat yang ada di internasional kembali langka lagi gitu ya, atau gimana Bang analisanya? Ya, jadi Indonesia itu menjadi negara produsen terbesar di dunia untuk CPO. Yang kedua adalah Malaysia. Nah, negara yang membutuhkan CPO itu terbesar adalah India.
kemudian China, negara-negara Afrika Selatan, ya itu termasuk yang membeli minyak CPO kita. Nah, suplainya yang dari Indonesia dan Malaysia itu yang mayoritas ya, itu demand-nya tinggi. Jadi supply itu masih nggak mencukupi. Jadi harga naik itu dari 2021 itu karena penerimaan negara-negara India itu sudah mulai pulih. Jadi demand-nya tinggi, sementara supply-nya tidak secepat dari kenaikan demand. Itu yang membuat harga CPO sejak tahun 2021 sudah naik. Nah, bahkan sebetulnya produksi kita sudah, produksi Indonesia dan Malaysia itu juga banyak ya. Jadi tendensinya sebetulnya kalau lihat trajektorinya dia akan turun. Ini. Nah, tetapi pedagang ini kan berpikir gimana harga tetap naik. Yeah. Nah, salah satu caranya ya melarang negara ini. Jadi ini sebetulnya kemenangannya Malaysia, karena Malaysia lah yang tiba-tiba dia mendapatkan windfall profit. Oke. Gitu. Nah, cuman yang patut kita sayangkan itu ya, dengan naiknya harga CPO dan lain sebagainya, itu kan yang lebih diuntungkan swasta ya, karena kemarin yang kita bicara kan harusnya pemerintah ini kan punya gitu ya, punya badan usaha yang mengelola CPO dan minyak goreng ini kan, BUMN lah yang khusus mengelola ini, sehingga ketika ada kenaikan harga dan lain sebagainya, maka negara dalam hal ini akan lebih besar diuntungkan kan daripada hanya pajak penerimaan, gitu Bang. Gimana? Ya, pemerintah tentu menikmati windfall profit ya, karena kan pungutan ekspornya sudah dinaikkan ya. Ya. Tapi malah dengan pelarangan ekspor ini, pemerintah jadi tidak mendapatkan keuntungan ekspor, ya, karena kan dilarang gitu. Itu gede juga, itu lumayan gede itu. Makanya saya kira pelarangan ekspor ini akan mungkin berlangsungnya temporer kali. Saya nggak percaya ini permanen. Ya, karena pendapatan sawit ya yang diterima pemerintah itu bisa 150 triliun. Dan bisa kehilangan gitu dari situ. Ya. Nah, jadi mungkin semoga tidak ada hidden agenda itu ya, bahwa ini adalah upaya lobby oligarki pada pemerintah untuk mempertahankan harga agar harga CPO ini di dunia tetap tinggi begitu ya. Ya mungkin imbasnya tetap mereka senang, rakyat kecil akan makin menderita. Solusinya berarti ini hentikan, begitu ya Pak ya? Ya, solusinya untuk minyak goreng ya, yang sebagaimana kita sampaikan Bro Eko, harus ada satu BUMN standar standing kita di situ, harus ada BUMN yang memberikan suplai minyak goreng sehingga para pemain oligarki itu menjadi tidak happy. Ya. Gitulah. Ada pemain baru dan itu besar dan dia bisa membuat harga itu turun. Supaya oligarki tidak semena-mena dalam mempertahankan harga. Baik, Bang Matnur. Oke, silakan Bang Mus. Ya, saya pikir pembahasan tentang pelarangan ekspor minyak goreng ini kita cukupkan ya. Mungkin nanti ada closing statement dari Bang Matnur, tapi yang jelas kan kalau janji Pak Presiden dengan di pelarangan ekspor ini harapannya minyak melimpah dan harga lebih murah. Tapi apakah itu akan terrealisasi? Nah ini gimana closing statement dari Bang Matnur? Ya, saya kira kalau kita mau bicara public policy, kita maka harus tahu what is the public problem today. Ya, masalah publik hari ini adalah harga minyak goreng yang naik ya, yang tidak terjangkau begitu. Nah, ini yang kemudian harus dicarikan solusinya. Nah, kebijakan melarang ekspor CPO itu tidak mengatasi kenaikan harga minyak goreng, mengungkapkan kasus
korupsi atau dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung di Kementerian Perdagangan juga tidak membuat harga minyak goreng turun. Nah, oleh karena itu hanya supporting system aja, tetapi core-nya ya itu hanya peripheral, core-nya itu belum diatasi oleh pemerintah. Nah, core-nya itu ya harusnya menurut saya itu mengurai ya kusutnya rantai distribusi dari minyak goreng. Sampai juga perlunya ada suplai minyak goreng lain dari di luar dari oligarki ini, yaitu menggunakan kekuatan BUMN untuk masuk kepada memproduksi minyak goreng. Yang kedua adalah ini juga perlu untuk Badan Pangan Nasional ini diperkuat ya dengan memasukkan komponen minyak goreng sebagai satu komoditas yang diawasinya gitu loh. Sehingga dengan begitu Badan Pangan Nasional akan juga berpikir mengenai menyiapkan stoknya setidaknya untuk 4 bulan, 6 bulan ke depan supaya harga ini bisa terjangkau gitu. Nah, saya kira itu solusinya, Bro. Oke, terima kasih Bang Matur untuk analisanya pelarangan ekspor minyak goreng. Bro Eko, apa isu yang selanjutnya akan kita bahas? Ya, isu selanjutnya adalah mengenai survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Ini mengenai pemerintah terlihat lebih fokus membangun IKN daripada ekonomi rakyat. Ini melihat survei ini gimana, Bang? Bisa ditampilkan beritanya? Jadi apakah benar seperti itu, Bang? Silakan, Bang. Gimana, Bro? Yang videonya nggak ada nih? Beritanya tampilkan. Jadi ada survei dari Kompas yang menjelaskan bahwa pemerintah kita ini saat ini lebih fokus mengurus IKN daripada mengurus ekonomi masyarakatnya, Bang. Seperti itu. Ya, itu kira-kira apa nih tanggapan? Ya, saya kira itu persepsi banyak orang ya, persepsi mayoritas. Kalau boleh ada angkanya itu ada 6,3%. Ya, pemerintah tidak mampu kendalikan harga pangan pokok. Pertanyaannya kenapa nggak mampu? Karena anggarannya digunakan untuk IKN. Itu kan logika sederhana publik ya. Belum tentu benar sih, tetapi logika sederhananya begitu. Nah, ini yang kemudian saya kira tidak bisa disalahkan publik ya. Dan memang kenyataannya kan IKN ini tetap jalan. Dan IKN jalan di tahap pertama, pembangunan pertama, kedua ini kan penggunaan APBN. Jadi orang betul juga mengkaitkan APBN itu dengan mahalnya harga-harga pokok gitu. Nah, menurut saya ini narasi IKN ini memang harus dihentikan ya. Kemudian harus ditunjukkan para menteri tidak hanya 1, 2 tapi seluruhnya ya di bawah Pak Presiden itu gercep gitu loh, gerak cepat mengatasi kenaikan harga-harga. Sementara ini ya logikanya ini gercepnya nggak ada, IKN-nya ngotot ingin menjadi kegiatan super prioritas coba. Itu kan narasinya Menteri KSP kan, Kepala KSP kan, menjadi super prioritas IKN itu. Loh, padahal super prioritas itu artinya kenaikan harga, Pak. Bukan IKN, kenaikan harga itu yang menjadi problem dan itu harus diatasi dengan super prioritas, bukan IKN. Saya kira itu. Jadi ini isunya muncul tenggelam ya perihal IKN ini. Maksudnya pasca mundurnya SoftBank, mundurnya konsorsium, kemudian hilang, muncul lagi crowdfunding. Nah ini kan seperti nggak fokus ya, atau gimana Bang Matur ngelihatnya nih? Atau mungkin juga bekerja dalam senyap gitu ya. Bekerja dalam senyap. Memang gerakan bawah tanahnya banyak sekali ya, masif dilakukan begitu. Setidaknya proyek itu tetap jalan ya. Tiba-tiba kan jembatan, kita dengar jembatan yang menghubungkan Sungai Mahakam itu dari Kalimantan Timur ke Penajam itu udah jadi gitu kan.
Itu bagaimana udah jadi pakai mata anggaran mana? Itu bukan pakai mata anggaran IKN, karena IKN kan baru diketok 2021 kemarin, 2020 kemarin. Kok tiba-tiba jembatannya udah jadi gitu. Nah, itu salah satu bukti ini memang IKN ini dibangun banyak dengan cara gelap gitu loh. Artinya bukan pakai mata anggaran IKN, tapi mata anggaran yang lain gitu. Nah, ini kan apa istilahnya ya? Kengototan pemerintah untuk membangun IKN ini kan kelihatan jelas di sini. Ya, kengototan itu membekas ya di publik gitu loh. Sekarang pemerintah ngotot untuk bangun IKN. Tapi harga-harga naik itu dibiarin aja. Itu kan logika itu yang terbangun dalam survei itu ya. Ini menjelaskan pemerintah ini abai terhadap kepentingan publik. Saya kira ini tidak baik ya buat nasib pemerintah ke depan gitu. Ya, khawatirnya ada apa? Deal yang masyarakat tidak tahu ya. Yang tahu-tahu utangnya bertambah gitu ya, ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Nah, tapi kelihatannya belum goyang pendirian untuk terus membangun IKN ini ya. Jadi dari petisi dan sebagainya yang sudah dilayangkan oleh berbagai pihak itu belum bergeming ya pemerintah ya. Jadi kan salah satu pertimbangan pemerintah IKN ini kan apa sih, pemerataan ya antara Jawa dan luar Jawa ya, adanya pemerataan ekonomi dan sebagainya. Nah, yang jelas yang terjadi sekarang itu juga nggak terjadi, tapi sudah membebani banyak keuangan negara gitu ya sepertinya. Gimana nih? Jadi ya IKN ini yang jelas anggaran besar yang melibatkan banyak APBN ya, anggaran untuk membangun di tahap awal itu besar loh, itu 49 triliun itu. Ya, saya kira memang secara prioritas ini ada salah prioritas di sini. Ya. Makanya kita buat channel ini jangan salah arah gitu. Ini karena banyak yang salah arah. Salah. Ya. Anggaran yang tidak diprioritaskan harus jadi prioritas. Yang harus diprioritaskan bukan prioritas. Itu kan kayak terbolak-balik gitu ya. Nah, saya kira ini saatnya kita mengingatkan terus kepada pemerintah ya, jangan berhenti Mus. Kok jangan berhenti channel, jangan salah arah ini sampai pemerintah disalah arah gitu. Ya baik, ini kayaknya memang tentang IKN ini masih belum jelas akan seperti apa ya. Apakah akan kalau yang jelas sih memang lanjut ya. Tapi untuk tuntutan untuk dihentikan itu kayaknya masih jauh ya dari hasil di judicial review itu. Bagaimana Bang? Iya, masih kelihatannya ya perjuangan menyadarkan pemerintah ini masih panjang, Bro. Karena pemerintah ini punya ego, ya ego kuasa ini kan besar sekali ya. Saya nggak tahu apa yang bisa mengalahkan ego gitu loh. Ya, peringatan baik-baik kadang-kadang dianggap angin lalu ya kan. Mungkin nanti kalau ada something big happen baru kemudian egonya jadi turun kali atau gimana, kita nggak ngerti juga. Semoga sih tidak ya, kita sih berharap yang baik-baik saja lah buat negeri ini ya. Kita kasihan rakyat nih harga naik. Kalau kemudian rakyat harus berkorban lagi untuk menyadarkan pemerintah kan, ya kasihan rakyat kan. Oke. Ya mungkin seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain ya. Jadi banyak yang kemudian yang lebih cenderung menonjol itu gimmick-gimmick nih. Nah, saya nggak tahu nih Bang, apakah IKN ini juga ada gimmick-gimmick yang entahlah proyek ini akan berjalan atau tidak, tapi yang jelas gimmicknya itu yang muncul duluan gitu. Ya seperti apa sih? Tiba-tiba ada ide crowdfunding membuat IKN ini kan satu ide yang naif sebetulnya. Mungkin sekaligus penutup ya dari Bang Matur terkait pembahasan kita sore ini. Ya, saya kira penutup saya adalah survei yang dilakukan oleh teman-teman Kompas ini, yaitu sangat tepat sekali ya. Jadi ada satu persepsi publik yang mengatakan bahwa pemerintah menempatkan IKN itu sebagai super prioritas. Karena ini sejalan dengan narasinya Pak Muldoko beberapa waktu yang lalu ya, dalam rapat beberapa menteri ya, KSP mengumumkan bahwa IKN adalah super prioritas. Padahal menurut rakyat yang menjadi super prioritas itu bukan IKN, tetapi apa? Bagaimana mengatasi kenaikan harga-harga gitu. Dan saya kira di sini ada satu mismatch ya.
pemerintah tidak aspiratif, tidak mendengarkan keluhan publik, ya sehingga kemudian publik begitu marah lah gitu ya, menunjukkan bahwa mereka tidak suka menjadikan IKN ini sebagai prioritas, sementara harga-harga masyarakat sembako itu naik gitu. Dan saya kira ini kita suarakan ya, survei-survei seperti ini saya kira perlu didukung ya, perlu diselenggarakan oleh lembaga survei lain, ya, terutama apa sih keinginan publik selanjutnya ya, apakah publik merasa apa yang dilakukan oleh pemerintah, memberikan BLT kepada minyak goreng, kemudian menghentikan ekspor CPO, dan terakhir melakukan penindakan ya oleh Kejaksaan Agung, apakah ini dinilai cukup ya? Menurut saya perlu survei kayak begitu. Dan dugaan saya masyarakat mengatakan ini tidak cukup, kenyataannya harga-harga masih naik kok. Saya kira pemerintah harus bekerja keras dan bekerja gercep, gerak cepat untuk mengatasi kenaikan harga pangan ya. Saya kira itu penutup dari saya. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya, pembahasan diskusi kita sore ini tentang dua tema yang cukup penting ya, vital ya bagi negara kita, yaitu tentang larangan ekspor minyak goreng dan IKN, isu IKN. Makasih buat Bro Eko, makasih buat Bang Matnur atas waktu dan kesempatannya, juga analisa-analisanya. Saya cukupkan diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Ya, Bang. Sampai Bro. ketemu lagi. Ya, sukses ya. Tuh.